Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi di channelku. Video kali ini aku mau share ke kalian mengenai bagaimana suasana PSBB di Jepang di jalanan guys ya, terutama di lalu lintasnya. Pada suasana di pagi hari guys ya. Kebetulan hari ini aku mau ke kantor. Kita lihat bagaimana suasana di lalu lintas di Jepang guys ya. Oke guys, stay tune guys ya. Oke, kita mulai guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai guys. Oke guys, sebenarnya minggu ini adalah dua minggu ini adalah Golden Week guys ya. Udah masuk Golden Week, jadi hari libur di Jepang guys ya, di kalender Jepang. Nah, biasanya kalau Golden Week itu biasanya ada yang keluar negeri, ada yang traveling di dalam negeri dan lain-lain guys ya. Nah, karena ada virus corona ini, maka pemerintah Jepang memberikan himbauan untuk tidak liburan atau traveling ke luar ataupun dalam negeri guys ya. Dan bahkan di tempat-tempat hiburan, pantai yang biasanya penuh dengan orang-orang yang dari berbagai kota liburan itu ditutup guys ya. Bahkan pantai pun ditutup guys, aksesnya nggak bisa masuk, banyak polisi yang jaga guys ya. Jadi Golden Week di tahun ini adalah Gaman Golden Week katanya guys. Jadi Golden Week yang harus bersabar gitu guys ya, liburan yang harus bersabar atau ditahan gitu guys ya, jangan sampai keluar rumah. Jadi memang benar-benar PSBB-nya lebih ketat daripada minggu-minggu kemarin. Karena di Jepang ini yang terinfeksi sudah lebih dari 10.000 guys ya, di seluruh Jepang guys ya. Yang tertinggi adalah di Tokyo guys, per hari bisa mencapai 100 orang yang terinfeksi guys. Suasananya lengang guys ya, nggak terlalu padat. Biasanya kan hari kerja itu lumayan lah, banyak lalu lalang mobil gitu guys ya. Hari ini enggak. Masih seperti biasa, jalur yang biasa aku lewati kalau mau pergi kerja guys ya. Tapi guys, sayang sekali, padahal sudah disuruh diam di rumah orang-orang Jepang ini, yang apalagi yang disuruh kerja di rumah, malahan pada pergi ke pachinko guys. Pachinko itu tempat ini toko tempat judi guys ya, judi pakai mesinnya namanya pachinko guys, mesin pachinko. Pada pergi ke sana guys, pada main judi karena katanya bete kalau di rumah. Padahal tapi dari mulai pagi udah ratusan yang antri guys untuk masuk ke ini, karena nggak semuanya buka sih yang pachinko juga, toko pachinko itu, tempat judinya itu.
Tapi ya guys, dimana-mana sama aja ya. Di Jepang juga kalau orang udah mulai bosan di rumah, stres, biasanya break the rule ya guys ya. Apa namanya? Melanggar aturan atau melanggar himbauan. Ya di mana-mana sama deh. Kalau di Indonesia mungkin karena harus kerja, harus memenuhi kebutuhan. Kalau di sini malahan karena stres, penat, bosan di rumah, jadinya pada keluar guys ya. Padahal ya sekali boleh lah gitu kan. Tapi kalau tiap hari sih bukan menghilangkan stres itu guys ya. Tapi ya itu urusan mereka lah. Kita sama kita guys ya. Yang penting kita stay safe, stay alive, stay home. Terus save lives ya guys ya. Keluarga kita di rumah, anak-anak, istri gitu guys ya. Mudah-mudahan suaraku kedengeran guys ya. Oh ya, mengenai pemerintah Jepang yang mau ngasih uang kompensasi per orang sebesar 100.000 yen guys ya. Kalau dirupiahkan mungkin sekitar 14 jutaan guys ya. 14 jutaan itu per orang guys. Berarti kalau anggota keluarga ada 5 orang, itu dapatnya berarti sekitar 70 juta guys ya. Nah, dengan adanya uang kompensasi itu disuruh benar-benar stay home guys ya, tinggal di rumah, nggak keluar rumah. Tapi kalau aku dapat uang kompensasi yang 14 juta itu 1 jam aja udah pasti habis guys ya. Karena bulan ini harus bayar asuransi mobil dan pajak mobil guys ya. Di total jadinya 14 juta guys per tahun. Jadi uang dapat dari pemerintah langsung dibayarkan ke pajak mobil dan asuransi mobil. Jadi nol deh. Nah, sisanya nol guys. Terus kenapa sih dikasih kompensasi gitu guys ya, uang kompensasi? Enak kan katanya. Ada yang nanya gitu di sosial media. Nggak enak sih guys ya sebenarnya. Biasa aja guys ya. Soalnya dibilang kecil juga enggak, dibilang besar juga enggak. Ya lumayan lah guys ya. Tapi kalau dibilang enak sih enggak juga. Soalnya aku tuh bayar pajak, total pajak
pajak penghasilan, pajak pribadi, pajak anak-anak keluarga gitu guys ya. Ada 5 orang, setiap bulannya itu hampir 30.000 yen, itu sekitar 4,2 jutaan gitu guys ya. 4,2 juta guys ya per bulan itu guys ya. Ditambah lagi harus bayar uang pensiun sekitar 20 ribuan lebih gitu guys ya. Ya taruhlah sekitar 2.800.000 gitu guys ya. Nah maka kalau di total itu per bulan berapa gitu guys ya kan, udah 6 juta 7 jutaan guys ya bayar ke negara. Kali aja setahun udah 84 juta guys ya, 84 juta. Terus dapat uang kompensasi cuma 14 juta. Terus dibilang enak ya enggak juga guys ya. Bayangkan udah 12 tahun di sini, taruhlah bayar pajak segala macamnya mulai dari 10 tahun yang lalu gitu guys ya. Artinya kan udah sekitar 840 juta itu uang ke negara gitu guys ya, masuknya dari saku punya gue gitu guys ya. Jadi kalau dibilang enak sih ya nggak juga guys ya. Tapi ya bersyukur aja. Gua mah nggak ngeluh sih guys ya, orangnya. Dapat segini ya syukur, alhamdulillah. Yang penting bersyukur aja. Oke guys, keadaan situasi keadaan suasana di lalu lintasnya, di jalannya lengang guys ya. Nggak terlalu banyak ini juga mobil. Cuma truk-truk yang ini untuk delivery barang guys ya, angkut barang, pengiriman barang itu memang banyak. Karena sekarang delivery itu lagi booming gitu guys ya, lagi banyak yang pakai delivery, apa makanan, baju segala macem itu pakai delivery. Makanya perusahaan pengiriman barang itu pas corona ini bener-bener keuntungannya meningkat drastis guys ya. Gimana guys kabarnya di Indonesia guys? Mudah-mudahan baik juga guys ya. Mudah-mudahan nggak terlalu genting kayak ini ya, kayak Amerika gitu guys ya, kayak Italia guys. Mudah-mudahan nggak sampai segitu guys ya. Mudah-mudahan teman-teman di sana yang di Indonesia juga sadar diri untuk menjaga kesehatan guys ya, pakai masker, cuci tangan lebih sering, setiap pegang cuci tangan, setiap keluar, setelah keluar cuci tangan. Itu mudah-mudahan dijadikan budaya guys ya, bukan hanya pas corona aja. Mudah-mudahan setelah ini juga, setelah coronanya selesai juga, mudah-mudahan budaya cuci tangan itu lebih bisa terus dilakukan guys ya. Tuh yang kerja banyak juga guys, yang kerja di pabrik gitu guys ya, masih banyak. Tapi yang pasti di Jepang itu pabrik mobil kayak Toyota dan kawan-kawan itu semuanya berhenti
sementara, berhenti produksi sementara guys ya. Jadi udah dari bulan kemarin. Ternyata nggak sampai 20 menit ya guys ya, 15 menit. Guys, udah sampai di di tempat kerja guys ya. Sedikit informasi tadi aku udah beberin secara sederhana mengenai apa yang terjadi di Jepang, situasi di Jepang pas lagi PSBB guys ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan sedikit bisa menjadi informasi yang baik buat mungkin disampaikan ke teman-teman. Seperti biasa, yang suka dengan channelku silahkan di subscribe, di like. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tulis komentar. Oke guys, gitu aja, aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.